Oke guys, kembali kepada saya Gilang Asfaldi Ramadan. Sekarang kita bakalan nonton Jody Jones Creepypasta Terselam 425. Oke, ayo kita nonton. Yang pertama, The Red Dream Manhunt. Seorang player bernama Ray mendapat email dari seorang player bernama Red Dream yang mengajaknya untuk manhunt. Dan Ray pun menurutinya dan mengajak Red Dream masuk ke servernya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua langsung memulai permainannya. Di situ Ray yang menjadi pengejarnya dan Red Dream menjadi yang dikejar. Namun belum sampai 1 menit Ray melakukan pengejaran, Red Dream tiba-tiba hilang ketika dia masuk ke dalam salah satu rumah villager. Dan terkadang Red Dream suka muncul secara tiba-tiba. Ketika Ray mencarinya ke dalam goa, dia menemukan Red Dream ada di belakangnya. Tapi beberapa detik kemudian, Red Dream menghilang lagi. Di situ Ray mengira kalau Red Dream nge-cheat karena dia bisa tiba-tiba hilang begitu saja saat dikejar. Beberapa saat kemudian, ada chat muncul bertuliskan Special Command Commencing. Perintah khusus dimulai. Night Phase Initiate. Fase malam dimulai. Dan tiba-tiba langitnya jadi malam. Setelah itu tiba-tiba muncul Red Dream dan juga monster besar seperti iblis berwarna merah yang mengejar Ray. Karena Ray menemukan lava di situ, jadi dia memiliki ide untuk menjebak monster itu agar jatuh ke dalamnya. Dan untungnya monster itu mati terbakar lava. Tak lama kemudian, Red Dream itu muncul lagi. Namun kini dia menjadi 2 orang yang sama, tapi yang satunya palsu. Saat mengejar Red Dream yang asli, dia menghilang lagi. Kemudian Ray menemukan adanya goa. Namun di situ terdapat sign bertuliskan jatuhkan chest plate dan dapatkan sword keren. Karena merasa itu menguntungkan baginya, jadi dia melakukannya dan mendapatkan pedangnya. Tapi anehnya, nama sword itu adalah Red Dream Killing Sword. Saat pagi tiba, Ray mendengar adanya suara-suara. Lalu tiba-tiba ada creeper mendekat ke arah Ray dengan cepat, lalu meledak di dekat Ray. Di situ Ray sampai diserang berkali-kali oleh creeper aneh itu. Kok bisa secepat gitu? Lari gitu loh, Cok. Jadi Ray memutuskan untuk membuat bot untuk kabur dari pulau itu. Namun ketika Ray sedang berjalan dengan botnya, ada domba yang jatuh dari atas bukit dan meledakkan botnya Ray. Saat itu juga Ray melihat adanya Red Dream sedang menaiki skeleton horse dan berjalan di air. Ray ingin mengejar Red Dream itu, namun dia berpikir sepertinya butuh bot untuk mengejar Red Dream. Jadi dia membuat botnya terlebih dahulu. Ray berpikir Red Dream pasti bersembunyi di Biome Forest. Jadi dia berhenti di situ. Ketika Ray sedang berada di Biome Forest, sembari mencari Red Dream, muncul seekor gas di Overworld. Gas itu menyerang Ray dengan menyemburkan bola fireball dengan sangat cepat hingga mengharuskan Ray untuk kabur dari sana. Di situ Ray baru menyadari kalau saat ini dia sedang berada di mode peaceful, yang dimana seharusnya tidak ada hostile mob yang spawn. Tak ingin mempedulikannya, jadi Ray melanjutkan pencarian Red Dream. Ray pun akhirnya menemukannya, tapi saat dilihat, skin Red Dream semakin membesar. Lalu Red Dream bilang ke Ray bahwa Ray tidak akan menang melawannya. Dan Red Dream tidak memperbolehkan memposting video ini ke channel YouTube Ray. Jika tidak nurut, maka Ray akan selalu diburu oleh Red Dream. Setelah itu, Red Dream itu pun langsung mengejar Ray dan menjatuhkannya ke ravin sampai akhirnya Ray mati. Bisa gitu aja. Yang kedua, Multus. Seorang pria bernama Tony sedang bosan bermain game Mobile Legends dan memutuskan untuk bermain Minecraft Survival saja di mode single player. Di awal, dia spawn di biome savana dan kebetulan sekali ia spawn di tempat yang sangat cocok untuk mining. Di situ juga terdapat pumpkin, jadi dia pun mengambil pumpkin yang ada di situ. Setelah itu, dia lanjut menebang pohon dan membuat pickaxe untuk mengambil batu dan membuat furnace. Tapi karena dia tidak memiliki makanan untuk dimasak di furnace, jadi dia pergi mencari sapi dan domba untuk dijadikan makanan. Saat hari sudah mau malam, dia memutuskan mencari tempat lain untuk dijadikan sebuah rumah.
Singkat cerita, Tony telah membuat sebuah rumah lantai 2. Di pagi hari, ketika Tony sedang berjalan-jalan ingin mencari makanan, dia menemukan adanya daging sapi yang ngedrop di bawah tanah. Di situ Tony heran, karena seharusnya dia tidak pernah membunuh hewan tanpa meninggalkan dropannya sama sekali. Kok bisa gitu? Saat Tony menemukan seekor sapi lagi, anehnya sapi itu mati secara tiba-tiba. Tony melihat ke sana kemari, tidak ada apapun di sekitarnya. Lalu ia pun mengambil dropan daging sapi itu. Setelah itu, saat Tony pulang ke rumah, lagi-lagi ia melihat kejadian aneh. Ayam. Tony menemukan adanya 2 ayam di depan rumahnya yang tiba-tiba mati di depannya. Iya loh. Merasa ada yang janggal, ia pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah dan memasak daging sampai malam hari. Saat ia sedang melihat keadaan di luar rumahnya, sekilas ia melihat seperti ada seseorang yang sedang berjalan dengan kepala Wither. Ketika mengeceknya, ternyata itu adalah Wither Skeleton. Hah? Kok Wither Skeleton bisa ada di Overworld? Pikirnya. Namun karena dia sudah lama tidak bermain Minecraft, jadi dia menganggap mungkin itu adalah update terbaru dari Minecraft 1.20. Di situ Tony agak kebingungan karena sebelumnya ketika Tony melihat Wither Skeleton itu, dia berjalan layaknya seorang player, bukan seperti Wither Skeleton pada umumnya. Dan yang lebih anehnya lagi, Wither Skeleton itu bisa spawn di Overworld. Saat itu juga, Tony memutuskan untuk membunuh Wither Skeleton itu. Setelah mengkill Wither Skeleton itu, Tony langsung masuk lagi ke rumahnya dan tidur. Pagi harinya, Tony berniat pergi mining, tapi di situ ia hanya mendapatkan beberapa redstone dan juga lapis lazuli. Setelah dia selesai mining dan keluar dari gua itu, tiba-tiba dia terteleport ke ruangan yang penuh bedrock. Lalu saat itu juga muncul entity Steve dengan kepala setengah Wither Skeleton. Saat itu juga muncul 3 Wither di hadapan Tony dan dia mencoba melawannya, tapi hal itu sia-sia. Tony tetap mati juga saat melawan Wither itu. Dan yang lebih anehnya lagi, saat Tony respawn, dia malah spawn di langit dengan 1 blok bedrock di bawahnya. Dan tiba-tiba... Apa, Cok? Yang ketiga, Codman. Codman. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Nom yang diundang oleh ketiga temannya yaitu Jack, King, dan Barbie untuk bersenang-senang bermain Minecraft bersama di server Rusia. Di situ Jack bercerita sebelum Nom masuk ke server itu, dia melihat adanya player lain dengan skin berwarna merah campur hitam. Tapi mungkin saja Jack salah lihat. Setelah Nom melihat-lihat rumah yang telah mereka buat, dia memutuskan untuk menebang pohon di pagi hari. Tapi beberapa saat kemudian, ketika Nom sedang menebang pohon, dia melihat ada player berskin hitam di kejauhan. Tapi saat dicek, tidak ada apapun di sana. Melihat hal itu, Nom pun menceritakannya kepada teman-temannya dan kembali ke rumah. Namun saat Nom sampai, di rumah sudah ada orang dengan skin hitam itu lagi, yang sedang berdiri di depan pintu. Saat dilihat dari depan, skinnya nampak menyeramkan. Barbie si cewek sempat bilang kalau dia mendapatkan email dari orang yang tidak ia kenal, yang menginginkan nomor HP-nya Barbie, namun dia mengabaikannya. Orang dengan skin aneh itu hanya diam di depan pintu dan sama sekali tidak menjawab chat dari teman-temannya Nom. Karena kesal chat mereka tidak dijawab, jadi mereka semua mencoba memukulnya. Beberapa saat kemudian, Barbie bercerita lagi bahwa dia mendapatkan pesan dari orang tak dikenal itu lagi di emailnya dan menanyakan nomornya Barbie. Jadi Barbie memutuskan untuk memblokir saja orang itu. Ketika Nom mencoba untuk mengkill orang aneh itu, anehnya orang itu tidak bisa mati meskipun sudah dipukul berkali-kali. Setelah itu, orang aneh itu tiba-tiba memiliki name tag di atas kepalanya yang bernama Codman. Dan akhirnya Codman berbicara di chat. Awalnya dia bilang, aku belum sempurna. Tapi setelah itu dia berbicara dengan angka-angka binary. Namun saat ditranslate ke teks, ternyata dia hanya mengetik simbol bintang. Saat mereka sedang mencari cara untuk menyingkirkan Codman dari rumah mereka, Codman tiba-tiba hilang dan berada di belakang King sambil berkata, pintu dinyalakan.
Lalu tiba-tiba semua pintu rumah mereka terbuka tutup sendiri dan Codman kini telah menghilang lagi. Setelah semua pintunya kembali normal, tiba-tiba Barbie mati di-kill oleh Codman dengan sekali serang tanpa adanya death message di chat. Setelah itu ada notif Barbie keluar dari game. 15 menit kemudian, Barbie kembali muncul di rumah. Barbie bilang kalau sebelumnya layar monitornya tiba-tiba black screen saat di-kill oleh Codman. Dan kini dia telah mencari tahu tentang Codman, bahwa Codman adalah entity yang suka mencuri nomor telepon milik seorang player hanya untuk iseng sejenak, dan kemudian mengembalikan nomornya lagi ke player yang nomornya dicuri. Oh gitu. Yang keempat, The 2000. Seorang anak bernama Gerald yang baru aja lulus dari sekolahnya sedang bermain Minecraft pada tahun 2023. Dia mendapatkan laptop baru dari kakeknya, jadi Gerald pun menginstal Minecraft dan memainkannya. Ketika masuk menu, semuanya normal-normal saja. Tapi ketika baru spawn, anehnya dia berada di tempat ruangan 3x3 yang terbuat dari stone. Ketika dia keluar dari ruangan tersebut, dia menemukan adanya sign bertuliskan "Di mana kamu?". Gerald mengira ada orang lain di world-nya, tapi saat Gerald mencoba untuk menyapanya di chat, tidak ada jawaban. Karena hal itu, dia mencoba mencarinya ke hutan, tapi dia tak kunjung menemukannya. Singkat cerita, dia telah membuat sebuah rumah sederhana. Tapi ketika Gerald men-screenshot rumahnya pada malam hari, ada orang dengan skin putih lewat dari belakang rumahnya. Keesokan harinya, saat Gerald sedang membuat wheat farm, ada yang menyapa Gerald dengan nama The 2000 dengan nama berwarna merah. Di situ Gerald sedikit shock karena orang itu mengetahui nama asli Gerald, padahal nickname Minecraft Gerald adalah Dingo Ringo. Di situ Gerald mencoba membalasnya dengan santai. Setelah itu, orang bernama The 2000 itu tidak membalas lagi pesan Gerald. Beberapa lama kemudian, Gerald ingin membuat portal untuk pergi ke fortress, tapi di situ dia kekurangan satu obsidian untuk membuat sebuah portal. Jadi Gerald mengambil bucket yang ada di chestnya dan pergi menuju ke goa mencari lava agar dia bisa membuat satu blok obsidian lagi. Ketika berada di dalam goa, dia menemukan ada lava di situ. Tapi ketika ingin mengambil lava yang ada di situ dengan bisa, tiba-tiba ada entity villager berwarna putih muncul dari bawah lava. Entity itu kemudian membentangkan tangannya dan seketika goa-goa di situ dipenuhi oleh banyak bebatuan. Di situ Gerald mencoba berlari secepat yang dia bisa. Beruntungnya dia berhasil kabur dari dalam villager tersebut. Dapat disimpulkan kalau entity itu adalah entity The 2000 yang mengechat Gerald sebelumnya. Beberapa saat kemudian ketika Gerald sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba layarnya hitam selama 3 detik. Saat Gerald mencoba keluar rumah, tiba-tiba... Yang kelima, House Built Itself. 3 orang pemain bernama Darwin, Malvin, dan Ben sedang bermain Minecraft di Flat World dalam mode kreatif. Di situ Malvin merasa sangat senang bermain Minecraft di Flat World karena komputer punyanya tidak nge-lag saat berada di Flat World. Setelah mereka bercanda-canda, mereka memutuskan untuk membuat sebuah rumah lantai 2. Karena mereka memiliki kesibukan masing-masing, jadi mereka memutuskan untuk menyudahi bermain Minecraft dan melanjutkannya esok hari. Keesokan harinya, Darwin dan kedua temannya join lagi ke Minecraft. Namun saat masuk, mereka baru menyadari kalau game mode mereka berganti menjadi adventure. Dan juga pintu rumah mereka telah berubah menjadi iron door. Bahkan Darwin, pemilik dari server itu, juga tidak bisa menggunakan cheat. Di situ mereka berbincang-bincang tentang kejadian aneh yang ada di world-nya. Dan tiba-tiba pintu rumah mereka terbuka sendiri. Ketika mereka keluar, mereka seperti berada di dalam lorong yang ternyata tempat itu adalah sebuah rumah sakit. Di situ Darwin dan kedua temannya mengira kalau mereka sudah masuk ke dalam jebakan backrooms.
Saat menyusuri tempat itu, mereka menemukan adanya kamar mandi juga. Di situ Malvin berkata bahwa dia merasa seperti mereka sedang diawasi. Jadi mereka pergi dari tempat itu. Tapi ketika mereka pergi dari kamar mandi, mereka menemukan adanya penampakan hitam. Mereka mengejar entity itu, namun saat dibuka, lagi-lagi di situ ada kamar mandi. Bahkan di ruangan kanan juga isinya lagi-lagi kamar mandi. Saat menyusuri bangunan itu lebih dalam, mereka berhasil menemukan adanya end portal dan beberapa komputer di sebuah ruangan. Di situ mereka berpikir kalau end portal itu adalah jalan untuk mereka pulang. Tapi di situ hanya ada 6 Ender Eye. Mereka butuh 6 Ender Eye lagi untuk menyalakannya. Dengan kehokiannya Darwin, dia menemukan adanya 6 Ender Eye di sebuah ruangan yang terdapat banyak double chest. Tetapi mereka semua baru menyadari kalau mereka sedang dalam mode adventure, sehingga mereka tidak dapat menempatkan Ender Eye itu ke portal tersebut. Karena hal itu, mereka memutuskan pergi melalui jalan lain. Tapi tiba-tiba ada sosok hitam itu lagi. Mereka pun panik dan bersembunyi di toilet. Tapi beberapa saat kemudian, Malvin tiba-tiba menghilang dari toilet dan disusul dengan Ben. Ketika Darwin keluar dari toilet, tiba-tiba kemudian di Minecraft-nya tertulis akun Darwin sudah tidak ada lagi di Minecraft. Yang keenam, Old Player. Seorang pria bernama Anton sedang mencari sebuah game gratis di Steam, tapi karena dia tidak menemukan game gratis bagus yang ada di Steam, dia memutuskan untuk bermain Minecraft yang dimana dia sudah bertahun-tahun tidak memainkan Minecraft-nya. Anton pun mengupdate Minecraft-nya ke versi terbaru dan memulai world baru karena world lamanya telah hilang. Kebetulan dia spawn di Plains Village, jadi dia tidak perlu pusing-pusing mencari domba untuk membuat sebuah kasur. Di awal, dia sedang mengambil jerami-jerami yang ada di village itu. Setelah itu Anton AFK sebentar untuk makan. Dan tak terasa waktu di Minecraft-nya sudah sore hari. Karena malas membuat rumah, jadi dia memutuskan untuk tidur saja di salah satu rumah villager yang ada di situ. Tapi sekilas ada seseorang yang lewat. Anton terkejut melihatnya. Juga ada tulisan 0/2 player sleeping di layarnya yang menandakan Anton tidak sendiri di world-nya. Keesokan harinya, dia menemukan adanya iron pickaxe di dalam chest rumah villager. Dengan nekat, dia ingin langsung mencari diamond. Saat berada di goa itu, Anton menemukan sebuah keanehan, yang dimana dia melihat sebuah sign bertuliskan welcome back, juga sesosok player yang lewat di goa itu. Karena takut, Anton pergi dari sana. Setelah kembali ke rumah villager, Anton kaget karena kasur miliknya telah hilang entah kemana. Saat keluar lagi dari rumah, dia menemukan buku tergeletak di bawah dan saat dibaca, ternyata adalah angka-angka binary. Saat Anton menerjemahkannya ke tulisan, ternyata artinya adalah kau tidak merindukan world lamamu. Ketika Anton mencari-carinya ke hutan, dia menemukan adanya entity yang sedang berdiri di sebelahnya, lalu menghilang begitu saja. Ketika Anton pulang ke village, dia sudah lelah bermain Minecraft. Tapi saat ingin keluar dari Minecraft-nya, anehnya dia tidak bisa menekan tombol quit di Minecraft-nya. Saat itu juga village-nya tiba-tiba terbakar dan langitnya berubah menjadi malam. Juga Anton terkena efek blindness dan saat menengok ke salah satu rumah, gue gak berani. Yang ketujuh, udah, oke. seorang player Jangan lupa Minecraft subscribe bernama dan Jason like-nya. baru saja masuk ke Gue server kena world-nya. mental.